Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi yang kelima, yaitu yang berjudul Tanaman Menghasilkan atau TM. Tanaman kelapa sawit atau yang biasa disebut Ilex guineensis biasanya mulai berproduksi atau menghasilkan buah sekitar 3 hingga 4 tahun setelah ditanam. Pada usia ini, kelapa sawit akan mulai menghasilkan tandan buah segar atau TBS yang dapat dipanen untuk diambil minyaknya. Produksi optimal biasanya terjadi pada usia 8 hingga 15 tahun, saat kelapa sawit mencapai puncak produksinya. Setelah itu, produksi secara bertahap akan menurun, dan pohon kelapa sawit biasanya akan diganti ketika mencapai usia 25 hingga 30 tahun. Kelapa sawit tumbuh subur di daerah tropis dengan curah hujan yang cukup, seperti di negara Indonesia dan Malaysia. Proses produksinya mencakup beberapa tahap, yaitu yang pertama, tandan buah segar atau TBS, buah sawit yang dipanen. Yang kedua yaitu minyak sawit mentah atau biasa disebut CPO, diolah dari daging buah sawit. Yang ketiga yaitu minyak inti sawit atau PKO, diolah dari inti atau biji buah sawit. Faktor-faktor seperti iklim, pemeliharaan, serta kondisi tanah sangat mempengaruhi hasil panen kelapa sawit. Berikut adalah penjelasan mengenai pemeliharaan tanaman kelapa sawit dewasa, panen, dan produktivitasnya. Yang pertama, pemeliharaan tanaman dewasa. Tanaman kelapa sawit dewasa membutuhkan pemeliharaan yang baik agar tetap produktif. Ada beberapa langkah untuk pemeliharaan yang penting, meliputi yaitu pemupukan. Tanaman kelapa sawit dewasa memerlukan pemupukan yang rutin untuk menjaga kesuburan tanah dan menyediakan nutrisi yang dibutuhkan. Pemupukan biasanya dilakukan 3 hingga 4 kali dalam setahun, yaitu menggunakan pupuk NPK, boron, dan magnesium. Langkah selanjutnya yaitu pengendalian gulma. Gulma atau tanaman liar yang tumbuh di sekitar kelapa sawit dapat mengurangi produktivitasnya. Pengendalian gulma bisa dilakukan secara manual atau menggunakan herbisida. Langkah selanjutnya yaitu ada pemangkasan daun. Pemangkasan daun tua dan kering diperlukan untuk memastikan bahwa tanaman dapat menghasilkan buah dengan maksimal. Pemangkasan juga membantu meningkatkan sirkulasi udara dan mengurangi risiko penyakit. Langkah selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Serangan hama seperti ulat api dan tikus, serta penyakit seperti busuk pangkal batang dapat merusak tanaman. Pengendalian hama dilakukan secara biologis, kimia, atau mekanik, tergantung pada jenis hama atau penyakitnya. Selanjutnya yaitu panen. Panen kelapa sawit dilakukan ketika buah sudah matang, yang ditandai dengan lepasnya beberapa buah dari tandan. Buah matang memiliki kandungan minyak yang optimal. Ada tahap yaitu frekuensi panennya. Umumnya, panen dilakukan setiap 10 hingga 15 hari sekali, tergantung pada musim dan kondisi tanam. Teknik pemanenannya
yaitu buah dipanen menggunakan dodos atau alat pemotong untuk pohon rendah, dan egrek alat dengan gagang panjang untuk pohon yang lebih tinggi. Tandan buah segar atau TBS kemudian dikumpulkan untuk diolah menjadi minyak kelapa sawit. Selanjutnya yaitu produktivitas. Produktivitas kelapa sawit dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur tanaman, pemeliharaan, iklim, dan kondisi tanah. Umumnya, kelapa sawit yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan tandan buah segar atau TBS sekitar 20 hingga 30 ton per hektar per tahun pada masa produktivitas usia 8 sampai 15 tahun. Minyak sawit mentah atau CPO, kandungan minyak dalam TBS sekitar 20 sampai 23%. Artinya, 1 ton TBS menghasilkan 200 hingga 230 kg minyak sawit mentah. Faktor eksternal seperti cuaca, hama, serta praktik budidaya yang tepat akan sangat mempengaruhi hasil akhir. Pemeliharaan yang baik dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan, sementara pengelolaan yang kurang baik dapat mengurangi hasil panen. Fase tanaman menghasilkan atau TM. Pada perkebunan kelapa sawit, dimulai sekitar tanaman berusia sekitar 3-4 tahun sejak penanaman. Pada fase ini, pohon sawit sudah mulai menghasilkan buah yang cukup untuk dipanen secara ekonomis. Masa produktif ini dapat bertahan hingga usia 25-30 tahun tergantung dari pemeliharaan dan kondisi lingkungannya. Secara umum, terdapat 3 fase penting pada tanaman menghasilkan, yaitu yang pertama fase awal, tanaman menghasilkan pada tahun ke-4 hingga ke-8. Pada fase ini, produksi buah meningkat secara bertahap. Yang kedua yaitu fase produktivitas puncak, pada tahun ke-8 hingga ke-18. Produksi buah berada pada titik tertinggi. Yang ketiga yaitu fase menurun, pada tahun ke-19 hingga ke-25 sampai 30. Produksi mulai menurun akibat faktor usia tanaman. Selanjutnya pemeliharaan tanaman menghasilkan. Pemeliharaan tanaman menghasilkan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi dan menjaga kesehatan tanaman agar tetap produktif selama masa hidupnya. Setiap aspek pemeliharaan dilakukan secara teratur dan terukur. Yaitu pemupukan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman. Kebutuhan pupuk berbeda-beda tergantung kondisi tanah, cuaca, dan usia tanaman. Jenis pupuknya yaitu menggunakan pupuk NPK yang terkandung yaitu nitrogen, penting untuk pertumbuhan vegetatif daun dan batang. Fosfor yaitu untuk meningkatkan sistem perakaran dan pembentukan buah, sedangkan kalium membantu pembentukan minyak dalam buah serta ketahanan tanaman terhadap penyakit. Magnesium berperan dalam fotosintesis dan pembentukan klorofil. Selanjutnya yaitu ada kalsium, berfungsi untuk menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah dan memperkuat akar dan memperkuat dinding sel tanaman. Selanjutnya suplemen mikronutrien, yaitu boron, seng, tembaga, dan mangan diberikan sesuai kebutuhan
berdasarkan analisis tanah dan daun. Metode pemupukan dilakukan 2-4 kali per tahun tergantung pada kondisi tanah dan analisis daun. Aplikasi pupuk bisa dilakukan secara manual menggunakan tenaga kerja dengan menaburkan pupuk di sekitar pangkal pohon atau cincin pupuk, atau dengan bantuan mekanisasi jika skala perkebunan besar. Penggunaan pupuk anorganik seperti urea, MOP atau Muriate of Potash, TSP atau Triple Super Phosphate, dan dolomit disesuaikan dengan kebutuhan. Pupuk organik berupa tandan kosong atau janjangan kosong yang telah digunakan di pabrik pengolahan, seringkali dikembalikan ke kebun untuk dijadikan pupuk organik. Ini membantu menambah unsur hara ke dalam tanah. Pada masa tanaman menghasilkan, dosis pemupukan disesuaikan dengan umur tanaman, kondisi tanah, dan hasil analisis daun. Berikut adalah panduan umum pemupukan tanaman kelapa sawit berdasarkan usia tanaman per tahun selama fase tanaman menghasilkan. Pada umur 4-10 tahun atau pada fase awal, yang pertama yaitu diberikan nitrogen 1,5-2,5 kg per pohon per tahun. Sedangkan fosfor 0,3-0,6 kg per pohon per tahun dalam bentuk TSP. Kalium 1,0-3,5 kg per pohon per tahun dalam bentuk MOP. Magnesium 0,5-1,0 kg per tahun per pohon dalam bentuk dolomit atau kieserit. Kalsium 1,0-2,0 per kilogram per pohon per tahun dari dolomit. Suplemen mikronutrien bergantung pada hasil analisis tanah dan daun. Biasanya diaplikasikan dalam jumlah kecil. Boron 50-150 gram per pohon. Seng 50-100 gram per pohon. Pada umur 10-20 tahun, pada masa produktivitas maksimal, diberikan nitrogen sebanyak 2,0-3 kg per tahun per pohon. Sedangkan fosfor 0,5-1 kg per pohon per tahun dalam bentuk TSP. Kalium yaitu 2-4,5 kg per pohon per tahun dalam bentuk MOP. Magnesium 0,75-1,5 kg per pohon per tahun dalam bentuk dolomit atau kieserit. Kalsium 1-2,5 kg per pohon per tahun dari dolomit. Suplemen mikronutrien tetap mengikuti hasil analisis daun dan tanah. Pada umur 20 tahun lebih menjelang replanting, diberikan pupuk nitrogen yaitu sebanyak 1,5-2 kg per pohon per tahun, fosfor 0,3-0,5 kg per pohon per tahun dalam bentuk TSP, kalium 1-3 kg per pohon per tahun dalam bentuk MOP, magnesium 0,5-1 kg per pohon per tahun. Kalsium 1-2 kg per pohon per tahun. Suplemen mikronutrien aplikasi dapat dikurangi jika produktivitasnya menurun. Untuk pemupukan organik yaitu menggunakan tandan kosong. Tandan kosong diaplikasikan di sekitar pohon sebagai mulsa untuk menambah bahan organik. Umumnya diberikan sekitar 40-60 ton per hektar per tahun tergantung hasil produksi pabrik dan ketersediaan.
TSP dan MOP adalah jenis pupuk anorganik yang digunakan untuk menyediakan unsur hara penting bagi tanaman. Saya akan menjelaskannya, yaitu yang pertama TSP atau Triple Super Phosphate, yaitu pupuk yang mengandung unsur fosfor dalam bentuk fosfat atau P2O5 dengan konsentrasi sekitar 44-46%. Fosfor sangat penting untuk pengembangan sistem perakaran, pembentukan bunga, dan pembentukan buah. TSP biasanya digunakan pada tahap pertumbuhan awal tanaman dan selama masa produksi untuk memperkuat akar dan meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi lainnya. MOP atau Muriate of Potash adalah pupuk yang mengandung unsur kalium dalam bentuk kalium klorida atau KCl dengan kandungan kalium sekitar 60%. Kalium membantu tanaman dalam pembentukan buah, meningkatkan kualitas hasil panen, dan memperkuat daya tahan tanaman terhadap penyakit serta kondisi cuaca ekstrim. MOP umumnya digunakan pada tanaman menghasilkan untuk mendukung pertumbuhan buah dan meningkatkan kandungan minyak pada tanaman kelapa sawit. Untuk pengendalian gulma sangat penting, yaitu untuk mencegah tanaman saingan yang bisa mengambil nutrisi, air, dan cahaya dari kelapa sawit. Gulma yang bisa menjadi sarang bagi hama. Metode pengendalian gulmanya yaitu menggunakan metode manual, yaitu dengan cara penyiangan menggunakan sabit atau alat mekanis. Dengan metode kimia, yaitu penggunaan herbisida seperti paraquat dan glyphosate untuk membunuh gulma di sekitar tanaman sawit. Pengendalian gulma secara kimia herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma secara efektif, terutama di sekitar piringan pohon atau area sekitar pangkal pohon kelapa sawit. Penggunaan herbisida diukur berdasarkan dosis per hektar. Jenis herbisida dan dosisnya yaitu yang pertama menggunakan paraquat atau herbisida kontak. Fungsinya untuk membunuh gulma daun lebar dan rumput-rumputan secara cepat dengan cara kontak langsung. Cara pengaplikasiannya yaitu digunakan 2-3 kali per tahun tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma. Paraquat diaplikasikan di sekitar piringan atau jalur jalan pada tanaman kelapa sawit yang berumur muda dan dewasa. Untuk herbisida glyphosate atau herbisida sistematik, fungsinya untuk membunuh gulma daun lebar dan rumput hingga ke akar dengan cara sistematik, atau diserap oleh tanaman dan mematikan seluruh bagian. Cara pengaplikasiannya biasanya digunakan 2-3 kali per tahun tergantung pada kondisi gulma. Dosis yang lebih tinggi dapat digunakan jika gulma sudah parah. Glyphosate efektif dalam membersihkan area sekitar piringan pohon atau jalur di antara barisan tanaman. Selanjutnya yaitu herbisida metsulfuron metil atau herbisida sistematik selektif yang berfungsi sangat efektif terhadap gulma daun lebar dan semak serta beberapa spesies rumput. Adapun cara pengaplikasiannya biasanya digunakan 1-2 kali per tahun, terutama di area dengan investasi gulma semak dan rerumputan yang lebih kuat. Herbisida
piralit atau herbisida sistematik yang berfungsi sangat efektif untuk pengendalian gulma keras seperti semak dan perdu yang sulit diberantas oleh herbisida biasanya. Cara pengaplikasiannya digunakan 1-2 kali per tahun pada area dengan investasi gulma semak berat. Frekuensi aplikasi berdasarkan umur tanaman yaitu pada umur 4-10 tahun, yaitu pada awal tanaman menghasilkan. Dengan menggunakan herbisida kontak untuk membunuh gulma secara cepat dan tahap vegetatif awal. Menggunakan paraquat 20% SL yaitu 1,5-2,5 liter per hektar per aplikasi. Dengan menggunakan glufosinate amonium 2-3 liter per hektar. Dan menggunakan herbisida sistematik digunakan untuk pengendalian gulma yang memiliki akar dalam atau sulit mati dengan herbisida kontak, yaitu berupa glifoset 41% SL yaitu dengan sebanyak 2-4 liter per hektar per aplikasi. Sedangkan menggunakan aplikasi herbisida dilakukan 2-4 kali per tahun, tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma dan intensitas investasi gulma di lahan. Umur 10-20 tahun atau produktivitas maksimal. Herbisida kontak yaitu paraquat 1,5-2 liter per hektar. Glufosinate amonium 2-3 liter per hektar. Sedangkan menggunakan herbisida sistemik yaitu glifoset 3-4,5 liter per hektar tergantung pada kondisi gulma. Penggunaan herbisida kimia harus disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan gulma. Pada umur ini, gulma cenderung lebih mudah dikendalikan karena kanopi pohon kelapa sawit mulai lebih rapat dan mengurangi cahaya yang sampai ke tanah, sehingga menghambat pertumbuhan gulma. Pada umur 20 tahun lebih, yaitu saat menjelang replanting, menggunakan herbisida kontak dengan merek dagang paraquat yaitu 1-2 liter per hektar. Menggunakan glufosinate amonium 1,5-2 liter per hektar. Sedangkan menggunakan herbisida sistemik menggunakan merek dagang glifoset 2-3,5 liter per hektar tergantung pada kondisi gulma dan jenisnya. Penutup tanah atau cover crops, legum penutup tanah atau LCC seperti Mucuna bracteata sering digunakan untuk menekan pertumbuhan gulma, sekaligus memperbaiki kesuburan tanah melalui penambahan nitrogen. Untuk pemangkasan daun dilakukan untuk memudahkan pemanenan dan menjaga tanaman agar tetap produktif. Frekuensi pemangkasannya biasanya dilakukan 2-3 kali per tahun tergantung jumlah daun mati atau rusak. Untuk metode pemangkasannya yaitu daun dipangkas menggunakan egrek atau alat pemotong daun khusus. Daun yang sudah mati dan kering diletakkan di sekitar pangkal pohon untuk mempertahankan kelembapan tanah. Manfaat dari pemangkasan daun ini yaitu yang pertama untuk mempermudah panen. Daun yang terlalu banyak atau terlalu panjang dapat menghalangi akses ke tandan buah. Manfaat selanjutnya yaitu untuk mengurangi hama. Daun yang mati dan kering dapat menjadi sarang hama. Selanjutnya menjaga produktivitas pohon. Daun tua yang tidak lagi efektif dalam fotosintesis perlu dipangkas untuk memberi ruang bagi pertumbuhan daun muda yang lebih produktif. Metode pemangkasannya yaitu
Daun yang dipangkas adalah 2-3 pelepah terendah setiap kali panen atau sesuai dengan kebutuhan. Daun yang dipangkas kemudian disusun rapi di barisan antara pohon untuk berfungsi sebagai mulsa alami dan mencegah erosi tanah. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit bisa sangat merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Pengendalian dilakukan dengan pendekatan terpadu atau integrated pest management. Yang pertama yaitu hama utama, berupa ulat kantong atau Metisa plana. Ulat kantong adalah hama yang memakan daun tanaman kelapa sawit, mengurangi kemampuan fotosintesis, dan menurunkan produksi. Ulat ini biasanya ditemukan pada daun muda di puncak tanaman. Cara pengendaliannya yaitu menggunakan metode biologis, yaitu dengan cara penggunaan musuh alami seperti parasitoid, Matauria, Salebrosa, dan predator Sicanus dicotumus untuk mengurangi populasi ulat kantong. Sedangkan dengan metode kimia, yaitu aplikasikan dengan insektisida seperti deltametrin atau cipermetrin, yaitu dilakukan dengan penyemprotan saat investasi ulat kantong cukup tinggi. Untuk pengendalian terpadu, yaitu pemantauan berkala atau monitoring terhadap populasi ulat kantong dan penggunaan insektisida hanya jika diperlukan. Selain itu, konservasi musuh alami di perkebunan juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Hama selanjutnya yaitu ada kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros. Kumbang tanduk merusak pucuk tanaman kelapa sawit muda dengan menggerek bagian dalam batang, yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tanaman. Cara pengendaliannya yaitu dengan cara biologis, yaitu penggunaan agen biokontrol seperti jamur entomopatogen Metarhizium anisoplii yang efektif menyerang kumbang tanduk. Selanjutnya yaitu kultural, yaitu pengelolaan bahan organik atau sisa-sisa kayu bekas replanting yang menjadi tempat perkembangbiakan kumbang harus diperhatikan. Pengelolaan tumpukan batang kelapa sawit secara tepat mengurangi potensi perkembangbiakan kumbang. Sedangkan dengan menggunakan kimia yaitu insektisida berbasis karbofuran atau cipermetrin dapat digunakan, terutama pada saat serangan kumbang terlihat signifikan. Selanjutnya yaitu ada hama tikus. Tikus sering menyerang buah kelapa sawit, terutama pada tahap matang, yang mengakibatkan kerusakan langsung pada produksi kelapa sawit. Cara pengendaliannya yaitu menggunakan biologis, yaitu penggunaan burung hantu atau Tito alba sebagai predator alami untuk mengendalikan populasi tikus. Burung hantu ini sangat efektif dalam mengurangi jumlah tikus di perkebunan secara berkelanjutan. Sedangkan dengan cara mekanis yaitu penggunaan perangkap tikus seperti perangkap mekanis atau lem tikus di sekitar area tanaman. Sedangkan dengan cara kimia yaitu menggunakan rodentisida seperti warfarin atau brodifacoum dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun harus dipantau secara ketat untuk menghindari dampak negatif pada hewan liar lainnya. Sedangkan pada penyakit utama yaitu menggunakan Ganoderma boninens atau busuk pangkal batang.
Ganoderma adalah penyakit jamur yang menyebabkan busuk pada pangkal batang kelapa sawit yang dapat menyebabkan kematian tanaman. Penyakit ini menyebar melalui tanah dan material tanaman yang terinfeksi. Cara pengendaliannya yaitu menggunakan kultural, yaitu sanitasi kebun dengan membersihkan sisa-sisa batang atau tanaman mati yang terinfeksi Ganoderma. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran jamur melalui kontak fisik dengan tanaman sehat. Dengan cara kimia yaitu menggunakan fungisida seperti hexaconazole atau Trichoderma harzianum dapat diaplikasikan sebagai upaya pengendalian. Namun hasilnya terbatas jika infeksi sudah parah. Trichoderma adalah agen hayati yang bekerja sebagai antagonis terhadap jamur Ganoderma, membantu dalam mencegah penyebarannya. Dengan cara biologis, yaitu dengan aplikasi jamur antagonis Trichoderma pada akar tanaman untuk mencegah perkembangan Ganoderma. Penanaman bibit yang tahan terhadap Ganoderma juga dianjurkan pada area yang sudah terinfeksi berat. Pengelolaan terpadu yaitu dengan cara pengawasan ketat melalui inspeksi rutin terhadap tanaman, terutama pada tanaman yang sudah berumur 10 tahun ke atas. Pemotongan dan pembakaran tanaman yang terinfeksi berat bisa menjadi tindakan terakhir untuk menghentikan penyebaran penyakit. Untuk pengendalian terpadu hama dan penyakit atau PHT melibatkan kombinasi metode pengendalian biologis, kultural, dan kimia untuk menekankan populasi hama dan perkembangan penyakit dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Monitoring rutin terhadap hama dan penyakit di perkebunan, serta penerapan strategi pengendalian yang berkelanjutan akan memberikan hasil yang lebih optimal. Selanjutnya yaitu pengelolaan air dan drainase. Pengelolaan air dan drainase ini pada kelapa sawit, terutama pada masa tanaman menghasilkan, sangat penting untuk menjaga keseimbangan air yang optimal. Karena baik kekurangan maupun kelebihan air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Berikut saya akan menjelaskan secara terperinci terkait frekuensi, metode, dan jumlah air yang dibutuhkan serta pengelolaan drainase. Yang pertama yaitu pengelolaan air. Kelapa sawit memerlukan curah hujan optimal antara 1.800 sampai dengan 2.500 mm per tahun yang terdistribusi secara merata. Pada kondisi di mana curah hujan tidak mencukupi seperti di musim kemarau, irigasi harus dilakukan untuk menjaga produktivitas tanaman. Irigasi pada musim kemarau membutuhkan air per tanaman kelapa sawit yaitu memerlukan sekitar 130 sampai 150 liter air per hari per pohon pada musim kemarau. Dengan asumsi musim kemarau berlangsung selama 3 sampai 4 bulan atau 120 hari. Total air yang dibutuhkan per pohon adalah sekitar 15.600 sampai 18.000 liter per pohon. Sistem irigasi yang digunakan yaitu irigasi tetes atau drip irrigation. Efisiensi karena air diberikan langsung ke akar tanaman dalam jumlah kecil, tetapi terus-menerus. Irigasi ini meminimalkan pemborosan air, terutama di lahan kering. Untuk frekuensinya yaitu dijalankan setiap hari selama musim kemarau.
dengan menggunakan irigasi sprinkle atau sprinkle irrigation. Air disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil ke area sekitar tanaman, meniru seperti turunnya hujan. Frekuensi bergantung pada kekeringan. Irigasi sprinkle dilakukan 1-2 kali per minggu. Dengan total air yang diberikan per aplikasi adalah 3.000 sampai 4.000 liter per hektar. Frekuensi irigasi berdasarkan kondisi tanah. Pada lahan kering atau berpasir, irigasi diperlukan lebih sering dengan frekuensi 2-3 kali seminggu, bahkan lebih. Sedangkan untuk lahan gambut atau tanah liat, lahan ini memiliki daya simpan air yang lebih tinggi, sehingga irigasi mungkin hanya diperlukan 1-2 kali per minggu selama musim kemarau. Selanjutnya yaitu pengelolaan drainase. Pengelolaan drainase yang baik sangat penting untuk mencegah genangan air yang bisa menyebabkan kondisi anaerob atau kekurangan oksigen pada akar, menghambat pertumbuhan tanaman, dan memicu serangan penyakit seperti ganoderma. Sistem drainase di lahan gambut atau datar, yaitu kedalaman dan lebar saluran. Di lahan gambut, saluran drainase harus dibuat dengan kedalaman 80-100 cm dan lebarnya 50-60 cm. Kedalaman ini cukup untuk memastikan air yang berlebih dapat dialirkan dari permukaan tanah. Sedangkan di lahan datar atau non-gambut, kedalaman saluran drainase bisa lebih dangkal, sekitar 50-80 cm tergantung kondisi tanah dan curah hujan. Jarak antara saluran drainase, umumnya jarak antara saluran drainase itu adalah 30-50 meter, tergantung pada topografi dan tekstur tanah. Frekuensi pembersihan dan pemeliharaan drainase, yaitu pembersihan saluran drainase dilakukan setidaknya 2 kali per tahun, terutama sebelum dan setelah musim hujan, untuk memastikan saluran tidak tersumbat oleh lumpur, gulma, atau sampah organik lainnya. Pemeliharaan rutin. Saluran harus dipantau setiap bulan untuk memastikan tidak ada genangan yang dapat menyebabkan pembusukan. Pembusukan akar. Selanjutnya yaitu pengelolaan air di lahan berbukit, yaitu pembuatan teras ring. Pada lahan miring, teras ring dibangun untuk memperlambat aliran air dan mencegah erosi. Saluran kontur. Saluran drainase dibuat sejajar dengan kontur lahan untuk mengurangi kecepatan aliran air, mencegah erosi, dan mengarahkan air berlebihan ke saluran utama. Selanjutnya yaitu penggunaan kolam penampungan atau water reservoirs. Penampungan air hujan. Di beberapa perkebunan, kolam penampungan air dibangun untuk menampung air hujan yang dapat digunakan selama musim kemarau. Selanjutnya yaitu kapasitas penampungan. Kolam ini biasanya didesain untuk menampung air dengan kapasitas 10.000 sampai 20.000 meter kubik per hektar, tergantung kebutuhan irigasi kebunnya. Selanjutnya yaitu ada proses pemanenan. Pemanenan kelapa sawit memerlukan teknik yang baik untuk memastikan hasil buah optimal dan mencegah kerusakan pada pohon. Kriteria kematangan buahnya yaitu tandan buah segar harus dipanen pada saat buah sudah matang sempurna
untuk mendapatkan hasil minyak sawit yang maksimal. Indikasi kematangannya yaitu yang pertama, warna buah berubah menjadi merah sampai oranye terang. Lalu 5-10% brondolan atau buah kecil yang lepas dari tandan sudah jatuh di sekitar tandan. Untuk kualitas buahnya, jika dipanen terlalu awal, kandungan minyaknya belum maksimal. Jika terlambat dipanen, kandungan asam lemak bebas atau FFA meningkat, sehingga menurunkan kualitas minyak. Asam lemak bebas atau FFA atau free fatty acid adalah komponen yang terbentuk akibat pemecahan lemak atau minyak menjadi gliserol dan asam lemak. Dalam konteks minyak kelapa sawit, FFA mengacu pada jumlah asam lemak yang terpisah dari trigliserida dalam minyak sawit mentah atau CPO. Penjelasan singkatnya yaitu sumber FFA dihasilkan dari proses hidrolisis atau oksidasi trigliserida dalam minyak kelapa sawit yang bisa terjadi selama pemanenan, pengolahan, atau penyimpanan. Semakin lama waktu antara pemanenan dan pemrosesan, semakin tinggi kadar FFA, terutama jika buah sawit dibiarkan membusuk atau terluka. Dampak FFA, kadar yang tinggi dalam minyak sawit dapat menurunkan kualitas minyak, karena FFA yang tinggi menyebabkan minyak terbau tengik, sehingga rasanya tidak enak dan memiliki stabilitas yang lebih rendah. Standar FFA untuk minyak kelapa sawit mentah yang diizinkan biasanya di bawah 5%. Minyak dengan FFA tinggi harus diproses lebih lanjut melalui pemurnian untuk menurunkan kadarnya. Faktor-faktor yang meningkatkan FFA yaitu buah sawit yang terlambat dipanen atau busuk. Selanjutnya, penanganan yang buruk selama pengangkutan. Suhu dan kelembapan tinggi selama penyimpanan. Cara mengidentifikasi buah matangnya yaitu yang pertama, pemeriksaan visual oleh pemanenan di lapangan. Selanjutnya, pemanen terlatih akan mengamati tandan dan memutuskan waktu yang tepat untuk memotong tandan tersebut. Selanjutnya, alat dan teknik pemanenan. Alat utama yang digunakan adalah egrek, yaitu alat serupa sabit yang dipasang di ujung galah panjang, dan dodos, yaitu alat sabit pendek untuk pohon rendah. Langkah cara pemanenan yaitu yang pertama, dilakukan mengamati kematangan tandan dari bawah pohon. Yang kedua, jika tandan siap dipanen, egrek digunakan untuk memotong tangkai tandan. Yang ketiga, tandan yang jatuh dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam keranjang atau gerobak. Yang keempat yaitu brondolan yang jatuh di sekitar pohon juga dikumpulkan karena masih memiliki kandungan minyak yang tinggi. Frekuensi pemanenannya yaitu dilakukan setiap 7-10 hari sekali tergantung dari tingkat produksi pohon dan kematangan tandan. Semakin teratur frekuensi pemanenan, maka semakin baik kualitas buah yang diperoleh. Selanjutnya yaitu penanganan pasca pemanenan. Setelah dipanen, tandan buah segar atau TBS harus segera dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi minyak sawit mentah atau biasa disebut CPO. Selanjutnya yaitu transportasi. TBS harus diproses dalam waktu kurang dari 24 jam
setelah panen untuk mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas atau yang biasa disebut FFA. Pengolahan di pabrik yaitu TBS direbus, lalu dipipil dan diekstraksi minyaknya. Proses ini melibatkan perebusan, pengepresan, dan pemurnian minyak. Selanjutnya yaitu siklus produktivitas dan replanting setelah mencapai usia 25 sampai 30 tahun. Produktivitas tanaman kelapa sawit akan menurun. Peremajaan atau replanting dilakukan dengan cara pembongkaran pohon lama, yaitu menggunakan alat berat untuk mencabut pohon tua dan menghancurkan kayu bekas. Selanjutnya yaitu penanaman bibit baru. Bibit unggul yang tahan penyakit dan berproduksi tinggi ditanam untuk menggantikan pohon lama. Demikian materi yang sudah saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.